Itu karma instan. Itu malah masih mending, Mas. Jadi udah langsung jual beli sah. Tapi kalau tertunda, kita belum nyaur loh. Tertunda seminggu, sebulan, kita belum nyaur, kita sudah membuat kejahatan lagi. Tumpuk undung. Sekali nyaur, fatal. Mending kita melakukan sesuatu langsung kena karma. Itu masih harus kita syukuri. Ya, setiap salah langsung diselentik. Ketimbang dibiarin dulu. Biarin dulu, nanti setelah wah aneh. Jadi apa ya istilahnya rapelan ya, Mas. Iya. Rapelan. Gitu. Nah, itu dalam biasanya kalau semakin tinggi kita itu semakin intens lah, gitu aja. Kalau semakin tinggi kesannya gimana? Semakin intens kita ngelakoni jalan spiritual, itu kita akan merasakan karma instan. Ya. Saya kalau keliru, saya kalau salah, nggak usah nunggu lama-lama lah, bisa langsung gitu. Dan Mas, yang namanya pahala maupun dosa, artinya itu akibat dari tindakan kita. Kalau tindakan kita baik, kita nanamnya baik, berbuahnya baik, itu bisa berlipat pahalanya gitu. Bagikan resonansi. Iya. Jadi rumusnya itu seperti resonansi suara. Misalnya Mas Indra teriak di lembah, di depan ada tebing yang tinggi, coba teriak yang kenceng, pasti resonansi suara itu akan menggema, akan lebih kenceng. Itu rumus kebaikan maupun kejahatan seperti itu. Kita berbuat satu kejahatan, kita bisa menerima balasan berlipat, Mas. Demikian juga kebaikan. Ya. Sekarang kalau mau contoh ya, saya pukul Mas Indra tanpa ada salah, tanpa ada masalah, saya pukul jahil. Tidak hanya Mas Indra yang kesel dengan saya, teman-temannya, keluarganya pasti ikut, ya kan? Itu namanya karma, itu bisa timbul berlipat kan. Demikian juga kebaikan. Saya nolong Mas Indra, tidak hanya Mas Indra yang senang, teman-temannya, keluarganya ikut senang, dan rasanya ingin membalas. Cara membalasnya yang paling sederhana ya, teman-teman dan keluarga Mas Indra cukup memberi respect, welas asih ke saya, itu sudah balasan yang berlipat. Jadi intinya gini gitu, bahwa konsep surga neraka itu tidak harus menunggu kita sampai mati gitu kan. Waduh, kalau kita nunggu sampai mati itu nanti ngerapelnya berat. Memang ada yang balasan itu setelah kematian terjadi, tetapi kan itu justru kesengsaraan yang luar biasa. Kalau bisa mah ya sudahlah, sekarang kan sudah instan aja. Karena tiap saat, tiap melakukan kejahatan langsung kena tulah, langsung bayar. Otomatis nanti setelah mati ya kemungkinan lebih ringan. Itu loh, Mas. Ini terkait konsep karma tadi, Romo ya. Cara kerja dari hukum karma sendiri itu seperti apa, Romo? Apakah ketika leluhur orang tua punya salah sehingga anak yang memanen atau bagaimana? Nah, apakah karma itu berasal dari diri kita sendiri atau bagaimana? Jadi gini, Mas, kita mendapat karma yang jelas dari perbuatan kita sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan menerima karma yang sesungguhnya itu milik orang tua, karma dari orang tua. Kalau memang ada yang meragukan apa yang saya sampaikan, saya kasih contoh yang sederhana, Mas. Saya contohkan ya, saya contohkan saya sendiri kalau jelek nih ya. Misalnya saya menjahati Mas Indra,
saya mencelakai Mas Indra sampai sengsara. Bahkan anak-anak Mas Indra juga sengsara ikutan, sampai cucu Mas Indra pun ikut sengsara. Ya kan? Iya. Itu kan kejahatan yang saya lakukan tadi. Anak turun saya pasti akan dibenci oleh keluarga keturunan Mas Indra. Berarti anak-anak saya yang dibenci oleh keluarga keturunan Mas Indra, itu kan karma turunan. Yang berbuat saya, anak-anak saya ikut nanggung. Ikut nanggung gitu. Sekarang kalau kebaikan, demikian pula. Mas Indra pernah menolong saya nih, ngasih modal yang besar, saya jadi punya perusahaan, anak cucu saya bisa makan. Anak cucu saya pasti saya kasih tahu ini jasa besar dari Mas Indra. Otomatis keturunan saya akan hormat, respect, menyayangi keluarga keturunan Mas Indra. Seperti itu. Ya. Sebelum ada agama masuk ke Indonesia, itu kan orang Jawa sudah mempunyai kepercayaan yang namanya kapitayan ya Romo. Dan itu merupakan suatu ajaran sangat adiluhung bagi orang Jawa. Nah, ketika agama impor itu masuk ke kita, apakah memaksa atau leluhur kita menerima secara sukarela Romo ketika itu? Nah, ini yang terjadi begini Mas. Kita harus paham background nenek moyang leluhur kita. Nenek moyang leluhur kita itu orang yang sudah paham spiritual itu yang sudah tinggi sekali. Sampai hubungannya sudah selevel kadewatan pun banyak. Makanya kan ada yang orang jadi batara, ada yang julukannya begawan. Itu sebenarnya orang-orang yang mempunyai akses ke dunia spiritualitas yang sangat tinggi. Nah, para leluhur kita itu sudah paham agama itu sejatinya apa. Ya kan? Ya, ini mohon maaf, ini untuk saya pribadi ya, saya sampaikan, kalau leluhur kita itu paham betul bahwa Tuhan tidak membuat agama apapun. Gitu. Makanya ketika ada orang yang masuk ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu, membawa agama apapun ya tidak dipermasalahkan. Seperti halnya orang-orang dari Jepang bawa mobil, sepeda motor impor ya, ekspor ke Indonesia, kan kita terbuka. Kita ada makanan-makanan impor kan banyak banget Mas. Dari mainan anak sampai makanan apapun ada. Sikap kita gimana? Biasa kan? Menerima. Ya. Tapi ketika mobil Jepang itu kemudian dianggap sebagai satu-satunya mobil yang paling, nah itu akan menjadi masalah. Kalau sesuai fakta, mungkin beda cerita. Tapi kalau faktanya kemudian beda, ya kan? Karena ternyata semua mobil yang masuk ke Indonesia ada kelemahan, ada kelebihan. Bahkan untuk apa ya, saling menutup kelemahan kelebihan itu, kadang konsumen itu dibuat sulit memilih mobil terbaik itu apa. Kecuali ngetok di 3 miliar ya, untuk Lexus ya Mas. Nah itu bisa dibilang terbaik. Nah ini kalau kita kembali soal tadi, soal agama. Jadi leluhur itu memandang apapun sistem kepercayaan atau belief system yang dibawa oleh orang dari luar, itu tidak masalah. Itu sih hanya kreasi manusia gitu kan. Tapi ketika sudah masuk di Indonesia, kemudian tamu mbagake sik duwe omah, nah itu yang jadi masalah. Ya kan? Dan nenek moyang leluhur kita itu sebenarnya canggih. Dari belief system yang masuk ke Nusantara,
diterima dengan tangan terbuka dan diambil kisi-kisi atau garis besar yang bagus dan tidak dipakai poin-poin yang tidak sesuai, tidak cocok dengan orang Nusantara maupun tidak cocok dengan fakta atau kasunyatan, tinggalkan gitu. Jadi seperti meracik jamu, dari banyak bahan akhirnya ramuan spiritual Jawa itu bisa hebat. Itu karena ibaratnya jamu yang dipilih dari bahan-bahan yang memang terbaik, berkualitas gitu. Berkualitas. Kita tidak munafik ya, kita tidak menafikan juga bahwa spiritual Jawa itu juga menyerap nilai-nilai yang masuk dari luar, tetapi kan itu yang sesuai dengan kasunyatan. Iya. Nek sing mitos-mitos atau mitologi atau dongeng itu ya ndak dipakai, karena tetap basicnya spiritual Jawa itu kan orang yang sudah ngerti sejati ning urip, makanya bisa ngoncei spiritual atau belief system yang masuk dari luar itu yang baik mana, yang ndak mana. Ya cuman itulah, ketika kesempatan kemudian disalahgunakan, ya akhirnya terjadi masalah. Gini Romo, antara Islam ya dengan kejawen itu seolah-olah kan selalu bertentangan ya. Kan banyak ulama-ulama yang mendiskreditkan ajaran Jawa, ya kan, menjelek-jelekan ajaran Jawa. Nah, kalau kita tarik ke belakang terkait sejarah antara agama yang impor masuk ke negara kita dengan agama kapita yang sudah ada sejak zaman leluhur kita. Nah, kira-kira antara ajaran agama sama ajaran kejawen itu yang mengadopsi itu ajaran agama ke ajaran dari kejawen, apa yang kejawen mengadopsi ajaran agama apa? Sebenarnya kalau kita bicara kejawen di sini, kalau kita mau bicara yang lebih luas, komprehensif dan holistik, itu ya kita bicara tentang kearifan lokal atau local wisdom atau pedoman hidup manusia Jawa. Itu ya sudah ada sejak orang Jawa ada di muka bumi, Mas. Kalau dihitung usianya spiritual Jawa ya sudah jutaan tahun, bisa dibilang sejak Pithecanthropus Paleojavanicus yang tertua ditemukan di Sangiran, manusia usianya kan 2 juta tahun. Terus kemudian Pithecanthropus Homo erectus usianya 800.000 tahun. Itu sudah peradabannya sudah lebih bagus lagi, udah ada perhiasan. Nah, kalau saya ditanya sejak kapan spiritual Jawa ada, ya sejak manusia Jawa ini ada. Tapi dalam perjalanan dinamika itu kan banyak sekali akulturasi dan asimilasi. Jadi itu biasa dalam pembauran nilai-nilai yang baik ya, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang selaras, seimbang, sejalan dengan local wisdom pasti akan bisa berasimilasi dan akulturasi. Nah, kalau dibilang mana yang duluan, kalau saya ya lebih dulu local wisdom Jawa. Ya karena itu sudah ada sejak manusia Jawa ada. Manusia Jawa ada itu sudah termasuk kita ini orang Jawa ini sudah termasuk ras yang paling tua di dunia. Ada 5 ras, salah satunya ras Sawo Mateng dan ras Jawa ini. Ya kalau nggak kayak gitu, mana ada Sangiran dijadikan salah satu situs dunia kan? Itu karena lah disitulah ada bukti-bukti bahwa memang manusia-manusia yang ada di tanah Jawa itu asalnya juga dari sana, ya kan? Ada namanya Paleojavanicus, ya itu kan udah jelas. Yang tertua itu usianya 2 juta tahun. Itu sudah manusia, bukan kera lagi, gitu kan? Nah, ada